Namun di Tol Ngawi itu kami tidak bisa lewat dengan hanya 2 surat ini. Jadi surat ini tidak menolong kami. Dan ini yang menjadi permasalahan, dikarenakan perjalanan sudah hampir sampai. Tinggal 1 jam lagi kita nyampe lokasi, tapi tiba-tiba kami disuruh putar balik lagi. Dikarenakan apa? Saya dinyatakan positif corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung Prawoto di channel YouTube Agung Prawoto. Di teman-teman semua, pada video kali ini saya ingin berbagi terkait pengalaman saya kemarin mudik ke Bojonegoro, Jawa Timur. Jadi banyak pertanyaan dari teman-teman saya, Kang Agung, kenapa kok bisa mudik sampai ke Jawa Timur? Padahal kan sedang diberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi Jawa Timur termasuk wilayah yang terindikasi zona merah atau banyak yang terinfeksi corona. Yaitu pun yang menjadi alasan awal. Awalnya saya pun tidak akan pergi mudik ke sana, ke Jawa Timur. Dan memang pada setiap tahunnya kami mudik ke sana itu seminggu setelah hari raya atau 2 minggu setelah hari raya. Jadi biasanya kami lebaran di Bandung. Alasan kami lebaran di Bandung tidak lain dan tiada bukan karena kami setiap hari tinggal di Bandung. Ya, kami pun ingin merasakan hari raya di Bandung dan kemudian bermaaf-maafan dengan tetangga sekitar kami. Lalu kenapa tahun ini saya mudik lebih awal atau bisa dibilang 2 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya kedua? Sebenarnya bukan keinginan kami, ini bukan keinginan murni kami, karena kami sudah jelas kami akan mudik 1 minggu setelah Hari Raya. Bahkan banyak juga yang nanya, gimana caranya Kang Agung dan keluarga bisa melewati checkpoint atau bisa melewati hadangan dari polisi, bisa melewati pemeriksaan dari polisi di setiap kota. Karena kalau kemarin saya lihat, hampir di sepanjang kota yang kita lewati itu selalu saja ada pemeriksaan. Kebetulan pada mudik kemarin saya hanya berangkat 3 orang, saya, bapak saya, dan ibu saya. Itu di setiap kota pasti selalu saja ada yang memeriksa, baik itu dari pihak kepolisian bekerjasama dengan Disub LLAJ dan bekerjasama dengan bagian kesehatan. Jadi kemarin kita lewat jalur utara karena kita ingin melalui jalan tol agar lebih mudah. Itu kami keluar dari pintu tol Cileunyi, itu ada polisi, sudah ada pemeriksaan polisi. Kemudian mau masuk ke Sumedang, juga itu ada polisi. Kemudian mau masuk ke Majalengka juga ada polisi. Mau masuk ke Cirebon juga ada polisi. Bahkan ketika kami masuk tol, pemikiran kami tidak akan ada yang meriksa lagi. Jadi tidak ada polisi yang akan memeriksa lagi kami di jalan tol. Ternyata prediksi kami salah. Tepatnya di jalan tol Brebes, Jawa Tengah itu kami diberhentikan oleh pihak keamanan, pihak kepolisian untuk diinstruksikan untuk memutar jalur. Jadi kami tidak bisa melewati jalan tol lagi, tapi kami harus melewati jalan biasa. Jadi kami keluar melalui jalan biasa. Namun jarak berapa kilometer kami melihat ada gerbang tol lagi. Kami coba masuk lagi dan alhamdulillah bisa lagi masuk tanpa ada pemeriksaan. Sampai terus kami di jalan tol, alhamdulillah itu di sepanjang Jawa Tengah itu tidak ada pemeriksaan lagi. Saya, bapak dan ibu pun merasa senang dikarenakan perjalanan mudah. Jadi ketika di awal-awal ada pemeriksaan kami lolos. Lalu kenapa kami di kota-kota sebelumnya kami bisa lolos? Jadi teman-teman semua, sebelum berangkat saya itu membuat surat ke RT dan ke RW. Jadi suratnya semacam ini, yaitu surat izin untuk bisa keluar masuk wilayah atau disingkat SIKM. Jadi kami meminta surat kepada pihak setempat untuk memberikan izin kepada kami agar kami bisa keluar dari wilayah dan nanti masuk lagi ke wilayah. Dan tujuannya jelas. Jadi bukan karena saya punya ilmu, bapak saya punya ilmu. Teman-teman kemarin bilang, kayaknya ini Kang Agung punya ilmu nih. Ada yang bilang ilmu sayap angin, ada yang ilmu laduni lah, ada yang ilmu 1000 bayangan lah. Bukan sebenarnya. Tapi ya karena kami ada urusan penting, urusan mendadak, yakni ibu saya atau nenek saya itu meninggal dunia.
Jadi dikarenakan nenek meninggal dunia, anak nenek itu ada 11, 10 anaknya itu tinggal di Jawa Timur semua, tinggal di satu desa, yaitu Desa Bareng, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dan hanya satu orang yang keluar dari desa, yaitu ibu saya. Dan ibu kebetulan tinggalnya di Bandung. Maka mau tidak mau ibu ingin pulang mudik, meskipun sempat kita berpikir, saya dan bapaknya, apa bisa kita melewati pemeriksaan polisi sampai Jawa Timur. Ternyata ya udah, kita coba ikhtiar saja lah. Jadi kita dari Bandung bawa surat ini. Jadi surat izin keluar masuk wilayah dengan alasan yang jelas. Jadi kalau alasannya tidak jelas, tidak akan mungkin diberikan oleh pihak pemerintah setempat. Jadi kalau hanya ingin niat mudik itu tidak akan diberikan. Tapi ini niatnya jelas, yaitu akan takziah. Jadi kita akan takziah ke nenek kami yang meninggal dunia di Jawa Timur, dan juga kami membuat surat sehat dari klinik. Ini kebetulan dari klinik Healthy Life. Jadi kami membuat surat sehat dari klinik Healthy Life, saya, bapak, dan ibu. Agar apa? Ya agar nanti ketika diperiksa oleh polisi kita bisa lolos. Dan alhamdulillah di setiap kota lolos. Sebelum kami masuk ke wilayah Ngawi, Jawa Timur. Nah, di tol Ngawi ini jalan kami dibelokkan. Jadi yang harusnya lurus, ternyata ada pembatas jalan yang mengarahkan kami harus belok, harus keluar tol Ngawi. Seharusnya saya dan bapak itu keluarnya itu tol Caruban. Tapi dikarenakan ada pembelokan jalan, jadi kami harus belok ke tol Ngawi. Nah, di Ngawi ini, disinilah terjadi sedikit ketegangan dengan pihak keamanan. Jadi di beberapa kota kami bisa lolos dengan 2 surat sakti ini, SIKM dan surat sehat. Nanti suratnya akan saya scan dan akan saya share ke teman-teman semua. Namun di tol Ngawi itu kami tidak bisa lewat dengan hanya 2 surat ini. Jadi surat ini tidak menolong kami. Pihak kepolisian akhirnya menginstruksikan kami untuk kembali memutar mobil kami dan kembali ke Bandung. Dan ini yang menjadi permasalahan, dikarenakan perjalanan sudah hampir sampai. Jadi saya dan bapak ibu saya itu tinggal 1 jam lagi. Jadi kita sudah melewati perjalanan selama 7-8 jam lah. Kami sudah 8 jam perjalanan, tinggal 1 jam lagi kita nyampe lokasi, tapi tiba-tiba kami disuruh putar balik lagi. Dikarenakan apa? Kami tidak membawa surat pernyataan dari rumah sakit bahwa kami negatif virus COVID-19 atau virus corona. Bapak saya sempat bersitegang dengan kepolisian, bahkan kami sempat meminta bantuan. Kebetulan kakak dan adik saya itu seorang anggota TNI, namun tetap tidak bisa. Jadi bahkan perwira polisi yang ada di situ dengan baik menginstruksikan, ya bapak silahkan, kami memberikan pilihan, bapak mau balik lagi ke Bandung atau bapak mau melanjutkan perjalanan dengan bapak diperiksa dulu di rumah sakit umum daerah Ngawi, Jawa Timur. Jadi perjalanan dari tol itu menuju rumah sakit itu sekitar 15 menit. Ya mau tidak mau, akhirnya kami memilih opsi yang kedua, jadi kami dites corona. Dan kami tanya dulu ke polisi, kira-kira tes corona berapa harganya. Ternyata pihak kepolisian menginformasikan bahwasannya tes corona di rumah sakit umum daerah Ngawi itu sebesar Rp400.000. Jadi sebesar Rp400.000. Jadi kalau saya, bapak dan ibu saya berarti jumlahnya 1.200.000. Itu mau tidak mau. Ini masih mending ini. Ada yang berbarengan dengan kami karena memang bukan kami saja yang disetok. Hampir semua kendaraan yang akan ke Jawa Timur itu akan diberhentikan di tol Ngawi. Akan diberhentikan semuanya dan ditanya kelengkapan surat-suratnya, terutama surat izin keluar masuk wilayah dan surat corona atau hasil negatif corona. Itu ada satu keluarga sampai 5 orang, itu semua harus tes. Nah, beruntungnya ketika kami ke rumah sakit umum daerah itu, jika ada 5 orang, itu bisa diskon 50.000. Jadi bayarnya tidak 400, bayarnya 3,5. Karena kami 3 orang, kebetulan ada juga yang mau ke NTB 2 orang, ya kita kenal di rumah sakit juga. Akhirnya kita ngobrol, gimana kalau digabungin periksanya biar 5 orang, biar kita dapat diskon 50.000. Ya lumayan lah buat beli nasi Padang dan nasi pecel di Jawa Timur nantinya. Akhirnya sepakat 2 orang yang mau ke NTB itu mengikut sertakan tes coronanya bareng dengan kami, dikolektifkan 5 orang. Ada satu keluarga 5 orang gitu kan. Jadi kami 3 orang yang masih mending, orangnya ada sampai 5 orang, 7 orang. Ya mereka harus tes semua. Bahkan anak kecil sekalipun di bawah 5 tahun itu harus dites juga semua. Jadi itu mau tidak mau syarat untuk bisa lanjut perjalanan ke
Jawa Timur. Nah, alhasil kami dites corona, memang tesnya tidak lama, hanya 15 menit. Namun menunggunya itu yang lama. Kami menunggu hampir 2 jam. Jadi kami menunggu 1 jam untuk 1,5 jam mungkinnya menunggu mau tes, kemudian tes, setengah jam lagi menunggu untuk hasil tes. Jadi sekitar 2 jam kami menghabiskan waktu di Rumah Sakit Umum Daerah Ngawi. Yang harusnya kami bisa nyampe lokasi jam 5 sore, alhasil kami bisa sampai kampung halaman itu jam 8 malam. Yaitu resiko yang harus kami bayar, karena memang kami sebelumnya tidak membuat surat pernyataan negatif corona, karena kami tidak tahu bahwasanya harus membuat surat itu. Yang kami tahu adalah membuat surat sehat saja. Lalu bagaimana surat tes corona itu seperti apa sih bentuknya? Nah, ini surat keterangan dari pemerintah Kabupaten Ngawi atau Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi. Di sini disebutkan, di sini ada nama Agung, ada NIK, nomor induk KTP, kemudian tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain-lain. Dan di bawah ini ada pernyataannya bahwasannya saya non reaktif. Jadi kalau reaktif itu positif, kalau non reaktif itu negatif. Nah, ini surat keterangan dari rumah sakitnya. Lalu ini adalah hasil laboratoriumnya. Jadi bagaimana sih tes corona itu? Jadi darah, jadi telunjuk saya itu disuntik, setelah disuntik itu diambil darahnya sedikit, lalu dimasukkan ke sini, lalu nanti akan terlihat di sini. Jadi kalau stripnya 2 katanya itu positif, kalau stripnya 1 itu negatif. Nah, di sini ada tertulis COVID-19. Nah, ini ada CGM, atau saya kurang tahu nih apa maksudnya CGM ini. Ini ada S di sini. Dan ada nama saya, Agung. Jadi setiap pasien yang akan dites corona itu semuanya dikasih nama, kemudian darahnya itu disimpan di sini dan ditunggu beberapa menit, kalau nggak salah sekitar 15-20 menit. Lalu nanti dibuatkan surat pernyataan bahwasannya pasien tersebut itu negatif atau positif. Dan alhamdulillah saya dinyatakan positif corona. Saya dinyatakan negatif corona. Dan setelah bikin surat corona itu, kami tidak langsung melanjutkan perjalanan. Kan STNK kami ditahan sama polisi yang di Tol Ngawi. Karena kalau STNK kami nggak ditahan, kami bisa melarikan diri, bisa kabur lah. Jadi sama pihak polisi, semua yang ingin melanjutkan harus tes dulu di rumah sakit dan meninggalkan mau itu SIM, mau itu STNK, terserah apa saja. Nanti ditinggalkan, nanti kalau sudah tes kita kembali lagi ke Tol Ngawi dan melanjutkan, silakan. Dan alhamdulillah setelah dites itu kami bisa sampai ke kampung halaman dengan selamat dan tidak ada lagi pemeriksaan apapun. Lalu bagaimana kami pulang ke Bandung lagi? Nah, sama. Ketika kami pulang ke Bandung pun kami tidak serta-merta mudah, sangat sulit sekali. Dan setelah keluar pun kami sama di perjalanan, kami banyak di stop. Bahkan ada kejadian lucu ini. Kebetulan baju tentara adik saya itu ada di belakang, ada di jok gitu, disimpan di jok. Dia pernah pinjam mobil dan lupa bajunya tidak dibawa, dan kami pun lupa baju itu tidak disimpan. Ada kisah lucu, bapak waktu itu nyupir. Jadi nyupir itu giliran, 2,5 jam giliran. Kadang bapak, kadang saya, kadang bapak, kadang saya. Nah, pas giliran bapak nyupir, itu ada pemeriksaan di tol Sragen kalau nggak salah ya. Tol Sragen ini perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah. Jadi di tol Sragen itu polisi memberhentikan kami. Lalu ketika kami buka jendela mobil, polisi langsung mempersilahkan kami. Oh ya, monggo, Jin, silakan katanya gitu. Jadi dikiranya bapak saya tentara sepertinya. Nah, memang setelan bapak saya memang orangnya seperti angkatan sih. Dan mungkin polisi melihat baju tentara adik saya yang disampirkan di jok mobil. Itu pun kami selamat dari situ. Namun di beberapa tempat daerah itu kami tetap diberhentikan polisi, kemudian kami memperlihatkan surat kami dan polisi pun mempersilahkan kami lanjut. Jadi sebenarnya kuncinya bagi teman-teman atau rekan-rekan yang ingin mudik yang memang tidak bisa. Jadi memang dalam kondisi saat ini tidak bisa mudik, lebih baik di rumah saja. Kecuali ada hal-hal urgent atau hal-hal penting yang memang teman-teman akan lakukan, seperti saya ya, karena ada nenek saya meninggal dunia ya, tapi bukan juga kita gara-gara itu kita pun nyari-nyari alasan keluarga kita meninggal dunia, ya jangan. Ya kalau memang tidak ada yang meninggal ya jangan beralasan meninggal dunia ya, tapi kalau memang ada ya, kalau kita memang mau pulang maksakan ya, kita harus mempersiapkan persyaratan-persyaratannya agar kita bisa pulang sampai kampung. Jadi tips bagi rekan-rekan
lebih baik di rumah saja, jangan dulu kemana-mana, tunda niat mudik, tunda niat liburan, tunda niat silaturahim kemanapun, sebelum pemerintah menyatakan Indonesia bebas dari corona dan dinyatakan semua wilayah itu zona hijau. Namun bagi yang ingin ada perlu, yaitu mendesak terkait misalnya ada kabar kematian keluarga ataupun ada hal lain yang memang mendesak betul-betul kita harus pergi atau harus mudik ke kampung halaman, silahkan untuk melengkapi persyaratan-persyaratan agar rekan-rekan bisa sampai ke kampung halaman dengan selamat dan lolos dari pemeriksaan pos-pos polisi yang ada di setiap kota yang akan teman-teman lewati. Mungkin itu saja terkait cerita saya mudik pada tahun ini, mudik di tengah-tengah pandemi corona. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.